Sentot Ali Basyah Prawirodirjo dari Perang Jawa ke Perang Padri. September 1828, pada sebuah tempat di timur tepian Kaliprogo, pasukan Belanda yang dipimpin Solewin mengalami tekanan yang luar biasa. Pertempuran yang membunuh sekian banyak serdadu Belanda, termasuk Solewin sendiri. Pertempuran tersebut dipimpin oleh Sentot Ali Basyah, Panglima Perang Pasukan Diponegoro. Kemampuannya dalam strategi dan taktik membuat Pangeran Diponegoro menempatkannya sebagai Panglima Pasukan. Sentot Ali Basyah Prawirodirjo lahir dengan nama Abdul Mustopo Prawirodirjo. Beliau merupakan putra dari Raden Ronggo Prawirodirjo, Bupati Madiun. Sedangkan ibunya adalah cucu dari Sultan Hamengkubuwono I. Keterlibatan Sentot dalam Perang Jawa dimulai sejak pertempuran fase awal. Bulan Agustus 1825, Sentot telah bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Sentot bergabung pada usianya yang ke-17. Meskipun usianya masih belia, Sentot telah menunjukkan kemampuannya dalam strategi dan taktik militer. Memanfaatkan penguasaan medan dan perang gerilya, berkali-kali pasukan Sentot berhasil menyergap pasukan Belanda. Sentot memang memiliki strategi tempur dengan cara penyergapan. Tahun 1828, 3 tahun berlangsungnya Perang Jawa, terjadi pergantian panglima dalam pasukan Diponegoro. Gusti Basyah, Panglima Pasukan, gugur dalam pertempuran. Sebelumnya, Gusti Basyah telah memberikan wasiat kepada Pangeran Diponegoro agar Sentot yang diangkat sebagai penggantinya. Wasiat tersebut dipenuhi oleh Pangeran Diponegoro. Sentot pun diangkat sebagai Panglima Pasukan. Sejak itulah namanya dikenal sebagai Sentot Ali Basyah. Pertempuran di timur Kaliprogo menjadi ujian pertamanya sebagai panglima. Ujian yang berhasil dilaluinya dengan baik, berlanjut dengan kemenangan di kawasan Banyumas dan Bagelen. Kecerdasan strategi militer Sentot ini membuatnya dihormati oleh pasukannya maupun Belanda. Kecerdasan militer Sentot semakin terasah dalam berbagai pertempuran. Seringkali Sentot memerintahkan pasukannya untuk pura-pura mundur. Ketika pasukan Belanda mengejarnya, maka mereka telah dijebak dalam berbagai sergapan. Januari 1829, Belanda membangun benteng pertahanan di daerah Nanggulan. Sentot Ali Basyah segera melakukan penyerbuan ke benteng tersebut. Penyerbuan ini menjadi kekalahan pertama Sentot Ali Basyah sebagai Panglima Perang. Bulan Oktober 1829, Sentot Ali Basyah menyerah kepada Belanda. Terdapat banyak pendapat mengenai penyebabnya. Salah satunya adalah Sentot merasa prihatin dengan perekonomian rakyat. Selama ini, rakyat telah menyuplai logistik utama perang gerilya. Beberapa tahun setelah menyerah, Belanda mengirimkan Sentot ke Minangkabau untuk membantu memadamkan Perang Padri. Namun, di tanah Minang itu, Sentot dan pasukannya secara rahasia menjalin kerjasama dengan kaum Padri. Kerjasama itu diketahui oleh Belanda sehingga ditangkap dan dibawa ke Batavia. Sentot Ali Basyah kemudian diasingkan ke Bengkulu. Tahun 1855, Sentot Ali Basyah tutup usia. Bekas Panglima Perang Jawa itu dimakamkan di tanah pengasingannya.